film diceritakan ada seorang laki-laki muda berkacamata yang bernama Wei Jinbei. Ia mulai berbisnis pada usia 22 tahun. Ia telah membuat beberapa aplikasi untuk startupnya, di antaranya aplikasi sepeda bersama, aplikasi pengirim bahan makanan, aplikasi kencan, dan beberapa aplikasi lainnya. Tapi semua itu gagal total. Kegagalan Jinbei sendiri baru saja terjadi 15 hari yang lalu ketika ia kehilangan 890.000 yuan yang merupakan tabungan terakhirnya. Semenjak kejadian itu, ia menjadi hidup menggembel dan menderita insomnia. Karena hal itulah seseorang menyuruhnya untuk pergi ke psikiater untuk memeriksakan kejiwaannya. Saat berada di psikiater, keadaan Jinbei malah bertambah buruk. Karena itulah ia berpikir untuk bunuh diri dengan cara melompat dari gedung pencakar langit yang benar-benar tinggi. Saat bersiap melompat dari gedung, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang menyelamatkannya dengan menarik jaket dari Jinbei. Ternyata laki-laki itu adalah Xiu Bing. Dia tidak berniat menyelamatkan Jinbei, tapi ia di sana untuk mengirimkan sebuah paket terakhirnya untuk Jinbei. Xiu Bing sendiri tinggal di sebuah pegunungan di provinsi Yunnan. Sejak kecil ia disuruh ayahnya untuk pergi meninggalkan desa agar ia bisa melihat dunia luar. Ia pun terobsesi untuk pergi ke Beijing. Saat hendak berpamitan, sepertinya ayahnya tidak menginginkan Xiu Bing untuk kembali ke desanya. Dari Beijing, Xiu Bing bekerja sebagai kurir pengantar paket. Di kantor jasa pengirim tersebut, nama Xiu Bing selalu menjadi perbincangan karena dirinya selalu menjadi karyawan terbaik di sana. Bahkan Xiu Bing menjadi karyawan terbaik secara terus-menerus sebanyak 100 kali beruntun. Dan ia telah mengirimkan paket lebih dari 500.000 kali. Karena prestasi Xiu Bing, para karyawan memiliki moto perusahaan yaitu mengalahkan Xiu Bing dan menjadi nomor 1. Tak disangka setelah perayaan karyawan terbaik, Xiu Bing lantas berhenti bekerja. Karena kabar tadi, sontak semua karyawan dan manajer perusahaan kaget atas pernyataan dari Xiu Bing. Ternyata Xiu Bing ini hendak membuka jasa pengirimannya sendiri di desanya. Setelah berpamitan kepada bosnya, ia berdedikasi untuk mengirimkan paket terakhirnya yang ternyata milik Jinbei yang ia temui di gedung pencakar langit tadi. Xiu Bing berbicara kepada Jinbei bahwa itu adalah paket terakhirnya. Awalnya Jinbei berprasangka bahwa Xiu Bing ini dipecat dari pekerjaannya. Tapi setelah diberitahu, ternyata ia hendak membuat bisnis di kampung halamannya di Yunnan. Mendengar Xiu Bing yang hendak membuat bisnisnya, Jinbei menjadi ingat tentang bisnis yang telah ia buat dan gagal. Ia pun memberi beberapa kata-kata motivasi kepada Xiu Bing. Xiu Bing pun bersemangat dan menganggap Jinbei menjadi temannya. Tak disangka Jinbei mau ikut pergi dengan Xiu Bing untuk pergi ke kampung halamannya di Yunnan. Perjalanan pun dimulai. Jarak kota Beijing ke Yunnan ternyata cukup jauh, sekitar 1200 km. Setelah lama di jalan, akhirnya mereka pun tiba di desa milik Xiu Bing. Saat sampai di desa, ternyata desa itu sedang mengadakan upacara Dewa Teh yang menjadi mata pencaharian di desa tempat tinggal Xiu Bing. Saat mereka berdua di sana, ketua desa yang sudah tua berniat untuk menyalakan kembang api yang menandakan bahwa mereka sedang berdoa kepada Dewa Teh. Awalnya para warga menginginkan para pemuda yang menaiki altar. Tapi karena ketua desa ini orangnya angkuh, ia pun naik ke atas altar dan berusaha untuk menyalakan kembang api. Saat menyalakan kembang api, tiba-tiba saja kembang api itu terjatuh dan membuat warga desa panik dan meninggalkan tempat tersebut.
Sementara itu Jin B sedang diganggu oleh serangga mirip kumbang. Xiu Bing yang merupakan pemuda desa itu sontak lari dan menyelamatkan seorang anak dengan cara menendang kembang api tersebut hingga meledak di udara. Saat acara tersebut selesai, orang tua Xiu Bing memarahi anaknya karena tiba-tiba saja ia kembali ke desa tersebut. Padahal orang tuanya menginginkan anaknya untuk tetap tinggal di Beijing. Saat orang tua Xiu Bing hendak memukul anaknya, tiba-tiba saja ada suara teriakan yang ternyata suara tersebut berasal dari kandang sapi. Ya betul, ternyata itu adalah Jin B yang sedang dijilati oleh seekor sapi. Muka Jin B menjadi bengkak karena serangga tadi. Oleh karena itu, warga desa yang melihat hal itu membiarkan seekor sapi menjilati luka yang dimiliki Jin B. Menurut warga desa, obat terbaik untuk sengatan serangga adalah membiarkan sapi untuk menjilatinya. Setelah dijilati sapi, Jin B merasa dirinya kotor. Apalagi saat hendak makan siang di desa tersebut, makanan yang disajikan merupakan makanan-makanan ekstrim khas desa tersebut seperti ulat, belalang, dan makanan ekstrim lainnya. Tapi untungnya saja di desa tersebut merupakan penghasil teh terbaik. Jadi walaupun hidangannya ekstrim, Jin B setidaknya bisa meminum beberapa gelas teh. Saat itu ternyata masih dalam upacara adat untuk berdoa kepada dewa teh. Para pemuda sedikit kecewa dengan hasil penjualan teh dan menganggap upacara itu tidak berguna karena semua panen teh akan dibeli dengan murah oleh pemilik pabrik teh. Mendengar hal itu, ketua desa pun marah dan mengusir pemuda tersebut. Jadi sekarang pemuda yang meninggalkan desa bertambah satu lagi, dan sampai saat ini berjumlah 79 orang. Mendengar hal itu, Jin B pun menganalisa mengenai penjualan teh yang ada di desa tersebut. Dan ia pun mulai paham kenapa teh di desa itu tidak laku dijual, padahal rasanya sangat enak. Karena ia kebanyakan mengoceh tentang harga teh, tanpa disadari ia pun menampar dirinya sendiri dan membuat Xiu Bing kaget. Kemudian Xiu Bing dan Jin B pergi ke bukit desa dan melihat upacara desa dari jauh. Jin B sedikit ragu dengan ide yang dimiliki Xiu Bing. Apalagi sekarang pemuda kampung ada lagi yang meninggalkan kampung tersebut. Walaupun begitu, Xiu Bing tidak patah arah dan tetap saja berpegang teguh untuk membentuk sebuah bisnis pengiriman barang. Ia pun kembali mengajak Jin B dan memanggilnya dengan sebutan rekan. Awalnya Jin B masih saja ragu karena dulunya ia masih dilanda galau karena banyaknya kegagalan. Tapi Xiu Bing tetap saja memaksanya walaupun saat ia terjatuh ke dalam jurang karena dikagetkan oleh seekor sapi. Karena jatuh dari ketinggian, ia pun harus dirawat dan diberi gips oleh penduduk desa. Jin B pun harus tidur satu ruangan dengan Xiu Bing. Dan karena hal itulah ia tidak bisa tidur karena selalu diganggu oleh anak yang tertidur di sampingnya. Ternyata hari itu luka lebam yang diakibatkan serangga telah sembuh karena jilatan sapi tersebut. Dan itu adalah hari di mana Jin B tidak tidur selama 23 hari. Pagi pun dimulai saat Xiu Bing membeli sebuah warung kelontong untuk dijadikan kantor pengiriman miliknya. Setelah itu ia merekrut beberapa karyawan yang ternyata para tetua desa yang sedang menganggur karena panen teh yang harganya tidak sebanding saat panen tiba. Mereka pun mulai memperkenalkan diri masing-masing yang kebanyakan adalah warga desa. Melihat karyawan yang dimiliki Xiu Bing, Jin B pun tidak percaya dan mengatakan bahwa jika paket itu diantar oleh orang-orang itu, maka paket tersebut akan keluar dari dunia. Para karyawan pun sedikit marah pada Jin B, tapi Jin B pun merubah pemikirannya ketika melihat kemampuan para pekerja tersebut. Setelah itu, karena bisnis Xiu Bing adalah jasa pengiriman,
Akhirnya mereka berdua pun mencari pelanggan di pasar. Sesampainya di pasar, mereka agak kesulitan untuk mencari pelanggan. Tapi karena ide Jinbe, mereka pun berhasil mendapatkan pelanggan dan menawarkan beberapa barang murah dari Shopee dan menawarkan pada warga desa yang ada di pasar. Karena harga di Shopee murah-murah dibandingkan harga yang pedagang tawarkan, tentu saja membuat para pedagang marah dan menganggap Xiubing penipu. Jinbe pun tahu pada akhirnya akan berakhir dengan dikeroyok pedagang pasar. Sampainya di kantor, mereka pun saling evaluasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tak disangka saat mereka sedang berdebat, mereka pun mendapatkan pelanggan pertamanya. Awalnya Jinbe masih ragu, tapi tak disangka pelanggan pertama mereka membawa teman-temannya dan pada akhirnya mereka pun kebanjiran order. Semua penduduk desa pun makin gila berbelanja karena ide dari Xiubing dan Jinbe. Di saat Jinbe sedang melihat-melihat pesanan kacamatanya, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah paket yang ditunjukkan kepada Li Xiaokun. Mendengar nama tersebut membuat para kurir ketakutan karena Xiaokun itu dianggap sudah mati dan mayatnya berada di balik pegunungan. 1点就到家，就算他死了，咱们也送他坟头上。 Tapi karena kegigihan Xiubing, ia pun tetap saja akan mengantarkan paket tersebut bersama Jinbe. Di jalan mereka dikejutkan dengan beberapa warga desa yang nampak seperti hantu. Walaupun ketakutan, mereka pun akhirnya sampai di alamat yang ditulis oleh Xiaokun. Saat masuk ke dalam rumah, mereka pun ketakutan karena melihat sosok Xiaokun yang dikira hantu. Tapi ternyata Xiaokun ini masih hidup. Di sana ia sedang mengembangbiakan sebuah varian kopi. Ia dianggap mati oleh ayahnya yang merupakan kepala desa karena menebang beberapa pohon teh desa untuk menanaminya sebuah pohon kopi. Xiubing dan Jinbe pun tak lupa disuguhi kopi oleh Xiaokun. Di sini Xiubing sama sekali tidak bisa menikmati rasa kopi. Sedangkan Jinbe dan Xiaokun bisa merasakan cita rasa kopi yang mereka nilai kopi tersebut merupakan kopi terbaik di sana. Xiaokun tertegun karena baru kali ini ia bertemu dengan penikmat kopi semenjak ia meninggalkan desa tersebut. Karena saat berada di desa, minuman utama warganya biasanya adalah teh manis. Xiubing merasa cemburu karena Jinbe menjadi dekat pada Xiaokun. Ia pun memberitahu bahwa dirinya membuka toko pengiriman dan paket yang ia kirim tidak dikenakan biaya sepersen pun, dan Xiaokun diminta mampir ke sana. Saat Xiubing meninggalkan Xiaokun, ia pun terus saja mengomel akan membuatnya untuk memakai jasa pengiriman yang ia miliki bersama Jinbe. Hari pun berganti. Tiba-tiba saja pemilik desa memberitahu penduduknya agar mereka menyisihkan uang untuk digunakan membangun jalan. Karena warga desa sudah mulai kehabisan uang dan uangnya mereka belanjakan barang-barang online, mereka pun pergi ke Xiubing untuk mereturn semua barang-barang yang pernah ia beli. Karena tidak tega dengan warga desanya, Xiubing pun mulai mereturn barang-barang yang pernah warga desa beli hingga uang yang dimilikinya habis. Saat ditanya Jinbe, kerugian yang dimiliki oleh Xiubing adalah 193.000 yuan. Saat berada di luar kamar, Jinbe merasa kesal mengapa Xiubing mengembalikan barang yang telah penduduk desa beli. Xiubing pun menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak keberatan karena penduduk desa baru pertama kali melakukan belanja online. Ia sama sekali tidak peduli jika merugi karena ia yakin di kemudian hari ia akan mendapatkan uang yang lebih besar. Jinbe pun mengerti dengan penjelasan Xiubing. Ia pun bilang padanya bahwa ia adalah teman satu-satunya dan dia tidak pandai menghibur orang yang dalam kesusahan.
Keesokan harinya, Shao pun marah-marah karena mobil miliknya dipreteli oleh Xiu Bing. Xiu Bing ini mempreteli ban mobil Shao Kun agar ia mau memakai jasa pengiriman miliknya saat Shao Kun mengirimkan paket kopi kepada seseorang. Oleh karena itu, saat mobil milik Shao Kun rusak, tentu saja ia akan datang ke tokonya untuk memakai jasa pengirimannya. Walaupun Shao Kun ini marah-marah, ia tetap saja menggunakan jasa pengiriman milik Xiu Bing. Terlihat mereka bertiga kembali berkumpul di rumah Shao Kun sambil menikmati kopi termantap buatannya. Ternyata Xiu Bing dan Jin Bei mempunyai ide untuk memasarkan kopi milik Shao Kun. Awalnya Shao Kun tidak mau menjual kopinya karena ia menanam pohon kopi hanya sekedar hobinya saja. Tapi Jin Bei tak ambil pusing. Ia terus bertanya hingga pada akhirnya ia mempunyai ide untuk menjualkan kopi miliknya dan menyediakan lahan untuk menanam kopi agar mempunyai hasil panen yang banyak. Di sini Shao Kun masih saja tidak berniat menjual kopi buatannya. Tapi Jin Bei tak patah arang. Ia pun mengirimkan sampel kopi yang telah dibuat Shao Kun untuk diikutsertakan dalam kontes kopi internasional yang berada di kediaman Jin Bei yang letaknya di Amerika dan Italia. Xiu Bing nampak kaget karena ia baru mengetahui bahwa teman bisnisnya mempunyai rumah di Amerika. Dan tanpa pikir panjang, ia pun mengirimkan paket tersebut. Hari pengumuman pun tiba. Karena tidak ada sinyal, terpaksa mereka bertiga menaiki genteng rumah Shao Kun untuk mengetahui hasil dari kontes internasional. Tak disangka di kontes kopi internasional tersebut, kopi buatan Shao Kun menepati juara 2. Tentu saja mereka pun senang. Anak-anak desa yang mendengar hal tersebut berlarian dan berteriak ia baru saja memenangkan emas di Olimpiade. Di malam hari, Shao Kun, Xiu Bing, dan Jin Bei menaiki pohon besar dan saling curhat masalah masing-masing yang mereka hadapi sampai pada akhirnya Jin Bei mengaku tidak pernah bisa tidur nyenyak karena selalu gagal dalam berbisnis. Dan sampai sekarang ia sudah tidak tidur dalam kurun waktu puluhan hari. Saat malam semakin larut, tiba-tiba saja sekelompok kunang-kunang datang menghampiri mereka dan pagi pun datang. Tak disangka Jin Bei ternyata tidur dengan nyenyak. Segala kerisauannya telah hilang. 你睡着了，我睡着了。Saat pagi menjelang, mereka pun mulai menjadi mitra bisnis. Jin Bei yang berkecimpung dalam e-commerce, Shao Kun dalam produksi kopi, sedangkan Xiu Bing dalam bidang pengiriman. 3 orang yang gagal pun memulai bisnis mereka dengan kesungguhan hati. Dengan pemikiran matang Jin Bei dan mereka berdua, Xiu Bing pun meminta persetujuan penduduk desa untuk menanam kopi secara massal menggunakan pengeras suara milik ayah Shao Kun dan meyakinkan para penduduk desa untuk menanam bibit kopi. Awalnya kepala desa terlihat marah, tapi pada akhirnya ia tidak akan memarahi mereka bertiga karena memiliki ide gila tersebut. Ia hanya mengkhawatirkan warga desa jika saja mereka semua akan gagal dalam menanam kopi tersebut. Xiu Bing pun berkata bahwa kepala desa adalah ayah dari Shao Kun. Jadi warga desa berhak untuk memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan. Saat sedang tertidur, tak disangka para penduduk desa datang ke rumah Shao Kun untuk diajari menanam kopi dan menyediakan tanah yang mereka miliki untuk ditanami bibit kopi milik Shao Kun. Walaupun Jin Bei dan kawan-kawan tidak bisa membayar, tapi warga desa pun percaya dengan ucapan mereka bertiga. Dan pada akhirnya semua lahan yang awalnya ditanami pohon teh berubah menjadi pohon kopi. Tanaman kopi yang ditanam oleh warga desa perlahan sudah mulai menghasilkan. Bahkan saat dijual di Shopee, produk yang mereka jual laku keras walaupun dengan harga yang mahal.
Saat mereka sedang menikmati kesuksesan dengan mandi di kolam biji kopi, tiba-tiba saja seseorang menelponnya untuk bertemu dengan mereka, yaitu pemasok kopi terbesar di dunia. Mereka pun melanjutkan mandi kopi sambil bersenang-senang dengan hasil jerih payah yang mereka buat. Di malam hari, Sao pun curhat bagaimana ia bisa dibuang oleh ayahnya. Ia sangat ingin menang dari ayahnya. Oleh sebab itu, ia meracik kopi buatannya. Dan setelah sekian lama, akhirnya ia bisa menang darinya. Di pagi hari, orang itu akhirnya datang di kediaman Sao Kun. Awalnya mereka sangat senang karena apa yang mereka kerjakan dihadiahi uang sebesar 6 juta yen. 600万。 Jinbe adalah orang yang menginginkan uang itu, sedangkan Sao Kun dan Siu Bing hanya memikirkan warga desa karena pada mulanya ia berniat untuk membuat warga kampungnya menjadi sukses. Ia berpikir jika ia menjual kopi tersebut pada orang itu, maka warga desanya sama sekali tidak ada perubahan seperti pada waktu warga desa menjual tehnya ke beberapa pabrik di kota. Mereka bertiga pun bersitegang dan membuat Jinbe marah dan meninggalkan Yunnan dan pergi kembali ke Beijing untuk bertemu psikiater. Di sana ia membicarakan bagaimana kehidupan di desa Yunnan. Akhirnya lama-kelamaan Jinbe sadar apa yang seharusnya ia lakukan. Akhirnya ia kembali ke desa untuk bertemu dengan Siu Bing dan Sao Kun dan melanjutkan bisnis yang saat itu sempat terhenti. Jinbe dan teman-temannya pun akhirnya sudah memiliki pabrik kopi dan mempunyai calon pembeli di seluruh daratan Cina. Bahkan dalam flash sale saja, produknya terjual hanya dalam beberapa detik saja. Mereka pun mendapatkan penghargaan dan kopi mereka laku di 30 negara. Di desa, bisnis pengiriman barang milik Siu Bing masih laku keras dan bisa memperkerjakan penduduk desa. Di sini Sao Kun meminta maaf pada ayahnya karena masalah perdebatan antara kopi dan teh. Ayah Sao Kun diberi kopi bikinan anaknya dan disuruh mencicipinya. 太大后了。 Ia pun berkata kopi buatan Sao Kun sangat tidak enak dan Sao Kun malah tertawa. Ayah Sao Kun ternyata berpura-pura kopi buatannya pahit, padahal sebenarnya kopi tersebut enak. Hal tersebut sama seperti ketika Sao Kun mengatakan teh di desanya tidak enak, padahal sebenarnya Sao Kun menginginkan teh tersebut. Akhirnya mereka berdua pun menjadi baikan dan Sao Kun diterima kembali di desanya. Di akhir film, Jinbe dan teman-temannya tidak peduli bahwa yang bekerja dengannya adalah orang-orang tua yang minim kemampuan. Mereka bertiga bertekad agar semua orang yang ada di desanya bisa kembali dan memajukan desa yang selama ini jauh dari kata makmur. Dan film pun tamat dengan